Indonesia itu melakukan berbagai upaya dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Target tahun 2025 bisa mengurangi 70% sampah plastik ke laut. Indonesia akan maju dengan isu circular economy itu. Salah satu hal penting nantinya ke depan, dan kita di Indonesia sudah melakukannya itu. Jadi itu kekuatan kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, salam sehat selalu. Isu sampah dan pengelolaan sampah menjadi atensi para delegasi G20, khususnya pada event Working Group Environment and Climate Sustainability. Negara-negara G20 sepakat bahwa persoalan plastik, khususnya sampah plastik, harus menjadi concern dan penerapan prinsip 3R harus dikelola dengan baik sehingga persoalan penanganan sampah plastik di berbagai negara G20 akan semakin membaik di masa depan. Kemudian persoalan penanganan sampah laut juga atau marine plastic debris diangkat dalam bahasan-bahasan G20 khususnya di EDM CSWG, dan itu pun menjadi mainstreaming atau pengurusutamaan isu kelautan yang diusung oleh negara Indonesia. Bersama saya sudah hadir Pak Direktur Penanganan Sampah ya Pak Nop, dulu pengelolaan sampah. Sekarang dibagi dua. Karena dimekarkan. Pemekaran. Pak Nofrizal Tahar, dan mungkin itu hal-hal yang akan dikupas, termasuk nanti juga ada persoalan atau isu mengenai penanganan sampah laut gitu ya. Atau lebih tepatnya mungkin marine plastic debris. Dan ini juga mengemuka ya karena isu ini juga diusung oleh pemerintah Indonesia melalui pengarus utamaan isu kelautannya. Pak Nov, dalam penanggulangan permasalahan marine plastic debris, upaya-upaya yang telah dilakukan kita sebetulnya seperti apa ini Pak Nov? Terima kasih Pak Nunu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Hijau. Indonesia itu melakukan berbagai upaya dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Kita memang memiliki target tahun 2025 bisa mengurangi 70% sampah plastik ke laut, sebagaimana yang juga dinyatakan di dalam Perpres 83 tahun 2018. Dalam konteks itu kita juga ada namanya platform TKN, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Berbagai kementerian lembaga ada di dalamnya. Itu di bawah. Jadi terkoordinasi, ketua hariannya adalah Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga berbagai upaya dari hulu ke hilir kita lakukan. Termasuk upaya-upaya yang kita sebut dengan menjadikan narasi circular economy. Jadi bagaimana sampah, terutama sampah plastik ini bisa kita dorong menjadi bahan baku buat produk-produk lainnya, termasuk juga bisa jadi juga untuk produk yang sama sebenarnya. Sehingga memang kita bisa menjadikan sampah itu sebagai bahan baku atau material untuk produk-produk berikutnya, Pak. Baik. Ini menjadi isu strategis yang diusung juga oleh delegasi kita ya di G20 ya, Pak Nov. Kira-kira misi yang diemban dan dibawa untuk disuarakan di Working Group Environment khususnya, itu seperti apa kira-kira misinya Pak Nov? Salah satu narasi besar yang memang kita dorong dalam G20 ini adalah isu circular economy sebenarnya. Jadi bagaimana mendorong upaya-upaya pengurangan sampah, khususnya sampah plastik itu di hulunya.
Sehingga memang pendekatan seperti yang disampaikan oleh Pak Nunu tadi, 3R itu memang menjadi terdepan yang kita dorong. Kita sudah punya berbagai instrumen juga di Indonesia. Pertama, kita sudah punya yang namanya instrumen Extended Producer Responsibility. Ini juga instrumen yang sangat baik. Instrumen ini juga mengakselerasi circular economy itu sendiri. Sehingga teman-teman produser punya tanggung jawab terhadap produk ataupun kemasan dari produknya yang akan menjadi sampah. Kemudian itu kita dorong untuk menjadi bahan baku berikutnya. Kemudian juga dalam konteks itu kita juga secara masif mendorong gerakan-gerakan partisipasi publik sebenarnya. Sehingga dengan demikian collecting itu menjadi sangat baik. Dan berikutnya memang yang perlu kita bangun adalah ekosistem dari circular economy itu dari hulu ke hilir. Dan pada saat ini Pak Nunu, kita juga cukup mengembirakan misalnya demand daripada circular economy ini tumbuh baik. Misalnya berbagai industri recycling PET botol itu sudah tumbuh banyak dengan investasi yang cukup besar ya. Misalnya di Pasuruan itu sekitar kapasitas 25.000 ton per tahun. Kemudian juga di Cikarang itu 50.000 ton per tahun. Dan juga di Jombang juga yang sedang berjalan ini sekitar 25.000 ton per tahun. Itu investasinya mungkin berkisar antara 400 sampai 500 miliar rupiah investasinya. Jadi ini ekosistemnya sudah makin baik, demand-nya semakin tinggi, dengan sendirinya juga supply atau collecting-nya makin baik harusnya. Iya, betul. Dan kapasitas produksi mesin begitu dengan sampah plastik yang dihasilkan itu berbanding sama atau memang kita masih kurang pabrik pengolahan sampah plastik, Pak? Iya, kalau sekarang kalau kita hitung memang masih lebih besar produksinya dibanding demand-nya kapasitas demand-nya. Tapi kan dengan berbagai regulasi, kebijakan dan komitmen dari pemerintah Indonesia, ini yang memang kita siapkan semuanya, demand-nya makin baik, supply-nya juga makin baik gitu, collecting-nya juga makin baik. Termasuk upaya-upaya membangun gerakan masyarakat sebenarnya, Pak Nunu. Ya, kita misalnya ada gerakan nasional pilah sampah dari rumah, atau juga mendorong gaya hidup minim sampah. Termasuk juga ada gerakan-gerakan sedekah sampah misalnya yang berbasis dari tempat-tempat ibadah. Ini sebenarnya untuk meningkatkan supply sebenarnya. Dengan sendirinya sampah itu bisa menjadi bahan baku sehingga industri hilirnya itu dengan mudah untuk mengolahnya, Pak. Baik. Tadi Pak Nop menyebutkan bahwa kan di 2017 ada World Ocean Summit ya, Pak Nop. Di Bali kalau tidak salah. Kemudian komitmen pengurangan 70% sampah plastik. Nah, kira-kira progres itu seperti apa, Pak Nov? Menarik, Pak Nunu ya. Kita punya komitmen pemerintah Indonesia dengan adanya Perpres 83 tahun 2019 itu. Kemudian sebelumnya kan kita nggak punya baseline berapa sampah plastik ke laut. Yang ada itu kan hasil riset dari Profesor Jena Jambek misalnya. Tapi akhirnya dengan adanya Perpres itu tahun 2018 kita punya baseline, Pak Nunu. Berapa sampah plastik kita masuk ke laut. Dan di tahun 2021 ini kita sudah menghitung. Jadi 2019 progresnya 2020 dan 2021 itu kurang lebih sudah di angka 28,6%. Jadi ya memang kita 2025 harus 70%, tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tren membaiknya itu ada gitu loh ya. Trennya itu ada. Ini yang perlu kita jaga momentumnya terus. Kalau perlu percepatan dan akselerasinya harus kita perkuat. Sampai kira-kira di 2025 70%. Dan optimis kita akan lakukan itu ya. Ya, sebagai bangsa harus optimis. Baik, dan di partisipasi publik itu sangat menarik nih Pak Nop. Bisa dijelaskan ke kita semua bagaimana partisipasi publik minimal dari segmentasi misalnya milenial juga ikut begitu ya. Kemudian segmentasi yang lain kira-kira seperti apa, Pak Nop? Iya.
Saya pikir mungkin ini keunggulan komparatif Indonesia, Pak Nunu ya. Walaupun kalau kita bandingkan negara maju, mereka secara holistik sudah bagus pengelolaan sampahnya. Tapi kita punya modal sosial terkait dengan gerakan partisipasi publik. Jadi misalnya bicara bank sampah itu lahirnya adanya di Indonesia, original Indonesia. Atau juga ada sekarang gerakan sedekah sampah misalnya berbasis dari masjid, tempat ibadah, gereja maupun juga pura dan sebagainya, itu juga adanya di Indonesia. Kemudian juga anak-anak milenial juga banyak gerakannya ya, macam-macam. Social entrepreneur kan tumbuh banyak di Indonesia, Pak Nunu. Tentang sampah ini. Mungkin ada 150-an lah sekarang social entrepreneur itu menggunakan basis aplikasi, termasuk macam-macam lah. Yang penting kita pilah sampah di rumah, nanti dijemput. Jadi saya pikir inilah kekuatan kita menurut saya, Pak Nunu, ke depan. Gerakan partisipasi publik ini keunggulan komparatif Indonesia ya. Dan ini harusnya menjadi modal sosial kita yang kuat untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia. Karena tidak hanya pemerintah toh. Tidak hanya kita pemerintah. Sebagai individu juga punya kewajiban untuk itu. Baik, Pak Nov kan ada ministerial meeting nih di akhir Agustus ya, sampai awal September di Bali. Nah, kira-kira ada langkah-langkah sistematis yang tengah dilakukan untuk kesiapan ini dari aspek pengelolaan sampah di Bali khususnya? Ya, saya pikir Indonesia akan maju dengan itu ya, Pak Nunu, isu sirkular ekonomi itu. Karena memang itu salah satu hal penting nantinya ke depan, dan kita di Indonesia sudah melakukannya itu. Jadi itu kekuatan kita sebenarnya. Yang kedua juga sebenarnya adalah gerakan-gerakan partisipasi publik dengan mendorong pengolahan sampah di sumber, itu juga menjadi dorongan yang akan kita lakukan. Sehingga memang hal penting juga dalam pengolahan sampah ini adalah bagaimana pengelolaan sampah itu juga selain menyelesaikan persoalan sampah juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi saya yakin ini yang akan Indonesia bawa nanti di pertemuan ada tersebut. Keterkaitan ya dengan... Ada terkaitan sekali, karena dari sampah itu emisinya cukup besar ya, Pak Nunu. Khususnya yang merilis gas metan sebenarnya. Dan di NDC juga masuk sektor gitu ya? Termasuk 5 sektor itu. Baik, Pak Nofrijal, terima kasih banyak atas pencerahan buat kita semua, Sobat Hijau. Sobat Hijau, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nofrijal, Direktur Penanganan Sampah, berbagai program, kebijakan, dan capaian, termasuk progres yang tengah dijalankan oleh Direktorat Jenderal PSLB 3 terkait dengan pengelolaan sampah. Mudah-mudahan kita tercerahkan, dan sampai jumpa pada topik yang lain. Kita akhiri ya, Pak Nofrijal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast dengan topik yang lain. Terima kasih, Sobat Hijau.